Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Qawaid Ihlal Al-Ustadz Rifki Junaidi. Dan sebelum kami melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami sendiri. Yang berikut kepada pemateri Qaidah yang ke-15, yaitu kepada Fulana dan Fulana. Dan dilanjutkan kepada pemateri Qaidah ke-16, yaitu Fulan dan Fulan. Dan pemateri Qaidah yang terakhir yang ke-17 dilanjutkan oleh Fulan dan Fulana. Ya, berikut perkenalan singkat dari kami. Langsung saja untuk pada pemateri pertama. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Oke, Qaidah 15. Inna ismul maf'ul idza kana min mu'tali ain wajib hadfu waw al-maf'ul minha inda sibawai nahnu masunun wa masirun asluhuma masunun wa masirun, yang artinya ketika ada isim maf'ul dari bina mu'tal ain baik ajwa waw atau yai, maka menurut mazhab Imam Sibawai waw maf'ulnya harus dibuang sebab bertemunya dua huruf mati. Seperti masfunun asalnya dari kata masfunun dan masirun dari kata masyurun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Naya. Bismillahirrahmanirrahim. Masunun asluhu masunun ala wazni maf'ulun. Nah, di sini kan ala wazni maf'ulun kan, berarti menjadikan masfunun. Nah, di sini waw adalah huruf ilat. Huruf ilatnya berdhammah, mempunyai harokat. Sedangkan sebelumnya ada huruf hidup. Huruf hidupnya yakni berupa shad. Dia tidak berharokat, maksudnya dia mati sukun. Maka dipindah harokatnya. Yang punyanya waw dhammah ini dipindah ke shad, jadinya masfunun. Nah, udah jadi masfunun. Di sini terdapat dua huruf yang sama-sama ilat, sama-sama matinya. Lah, waw maf'ulnya yang disebut maf'ul ini adalah waw ini. Dari kata maf'ulun, waw maf'ulnya ini dihapus. Jadinya masunun. Tuh. Terus ini masirun. Masirun asluhu masyurun. Ala wazni maf'ulun, sama-sama ala wazni maf'ulun. Nah, di sini bedanya dia menggunakan ya. Nah, ya di sini kan huruf ilat juga. Dia berdhammah, dia mempunyai harokat. Sebelumnya ada huruf hidup berupa sin yang dia mati. Terus dipindah harokatnya, punyanya ya diganti ke sin. Jadi masuyurun kan sikol karena ada dua huruf ilat yang sama-sama mati. Maka waw maf'ulnya ini dibuang. Kemudian jadilah masuyirun. Masih sikol lagi kan, masih berat. Masuyirun, maka di sini huruf ya yang cocok sama harokat apa dan pelafalannya gampang adalah dengan harokat kasroh. Maka dhammahnya dibuang digantikan dengan kasroh. Jadinya masirun. Ya, terima kasih untuk kalian semua telah menyaksikan dengan seksama kepada pemateri pertama. Dilanjutkan untuk pada pemateri kedua yang dijelaskan oleh Saudara Salman dan Saudara Umam. Dipersilakan.
Baik, kami di sini akan menyampaikan kaidah yang ke-16. Idza kana fa'u ta'ala sodan au bodan au qa'an au dha'an kulibat ta'uhu qa'an lita'assurin nutqi ba'da hadhil huruf wa innama nuqlabu ta'u bit-ta'i liqurbiha minat ta'i makhrajan nahnu istolaha wa ittaraba wa ittoroda, yang artinya adalah tatkala ada fa fi'il dari wazan ifta'ala berupa huruf shad, dot, to, dan zo, maka huruf ta wazan ifta'ala itu dibalik menjadi huruf to karena sulitnya pengucapan setelah huruf ini. Sesungguhnya huruf ta dibalik menjadi huruf to karena huruf to berdekatan makhraj dengan huruf ta. Langsung saja disampaikan oleh saudara Salman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah tersebut. Kita pakai contoh yang kedua, yaitu toral. Toraba. Ini asalnya yaitu roba. Kenapa bisa seperti ini? Seperti yang sudah dijelaskan pada kaidah tadi, yaitu apabila ada huruf ta pada wazan ini berwazan ifta'ala. Nah, jikalau fa fi'ilnya ini berupa huruf apa ya? Apabila fa fi'ilnya ini berupa huruf itobak, yang dimana huruf itobak itu yaitu shad, dot, to, dan lo. Nah, itu huruf itobak. Nah, jikalau huruf itobak tersebut berada pada fa fi'il dan setelah huruf itobak itu terdapat huruf ta. Nah, maka ya, pada kaidah ini disebutkan, maka secara langsung ta ini diganti dengan to menjadi to roba. Tidak menjadi roba. Kenapa? Karena di sini ta di sini berat. Orang-orang Arab itu berat menyebutkan untuk roba. Makanya diganti dengan to roba yang huruf to tersebut, huruf to ini berdekatan makhrajnya dengan huruf to. Baiklah, kita akan lanjut ke contoh yang kedua, yaitu ittorada, yang asalnya adalah ibtaroda. Seperti yang pada contoh yang pertama, jikalau ada huruf itobak pada fa fi'il, maka dan setelahnya itu ada huruf ta, maka huruf ta tersebut, yang huruf ta pada setelah huruf itobak tersebut diganti menjadi to, yaitu yang sini. Jadi torada. Nah, di sini menjadi ada dua huruf yang sama dan satunya yang mati dan yang satunya berbaris. Kita kembali pada kaidah yang keempat, yaitu mengidghamkannya. Huruf to yang kedua diidghamkan ke to yang pertama menjadi to roda, dikasih tasdid sini. Nah, mungkin hanya itu. Simpel kan? Baiklah. Mungkin ini dari kami. Sekian, kami kembalikan kepada moderator. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kedua yang akan selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Fulan Abdillah dan Fulana Nabilatul. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Di sini kami akan melanjutkan kaidah ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana fa'u ifta'ala dalan au zalan au zayan kulibat ta'uhu dalan li usrin nutqi bitta'i ba'da hadhil huruf. Wa inna ma tuqlabu ta'u bidali li qurbiha min ta'i makhrajan. Nahu
iddaro'a wa iddakaro wa izdajaro. Asluha ittaro'a wa ittakaro wa istajaro. Jika fi'il wazan ifta'ala berupa zal atau za, maka ditaknya diganti dengan dal karena sulitnya pelafatan setelah huruf-huruf ini. Alasan mengganti tak dengan dal karena mahrojnya dal dekat dengan tak, seperti iddaro'a yang asalnya ittaro'a, iddakaro yang asalnya ittakaro, dan isdajaro yang asalnya istajaro. Kemudian akan dijelaskan oleh Mas Abdillah. Terima kasih kepada saudari Nabila. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan kaidah yang ke-17, yang mana ketika ada wazan ifta'ala, dan huruf fa fi'ilnya itu berupa dal atau za atau za, ketika fa fi'ilnya itu berupa salah satu dari huruf ini, dal, za atau za, maka huruf ta yang ada setelah fa fi'il itu diganti dengan huruf dal. Kenapa huruf ta-nya diganti dengan huruf dal? Karena huruf dal itu sendiri di dalam makhrajnya atau di dalam pengucapannya itu mendekati dengan makhrajnya huruf ta, sehingga diganti dengan huruf dal. Dan jikalau tidak diganti huruf ta-nya, maka itu akan menyulitkan di dalam pengucapan kalimat tersebut. Contohnya seperti kalimat iddaro'a, asalnya adalah idtaro'a. Nah, kalau kalimat taknya ini tidak diganti dengan huruf dal, maka itu akan menyusahkan, menyulitkan, memberatkan di dalam pengucapan kalimat ini. Sehingga untuk memudahkannya maka digantilah dengan huruf dal, sehingga menjadi iddaro'a. Jadi taknya dirubah menjadi huruf dal. Kemudian untuk meringkas, untuk mengefisiensi kalimat, huruf dal yang ada dua ini itu diidghamkan atau digabungkan menjadi satu. Huruf dal yang pertama dan huruf dal yang kedua itu digabungkan menjadi satu sehingga menjadi iddaro'a. Jadi itu adalah contoh pertama daripada kaidah yang ke-17, yaitu ketika ada fa fi'il berupa huruf dal, za atau za, maka tak fi'ilnya itu dirubah atau diganti dengan huruf dal. Kemudian contoh selanjutnya itu idzakaro. Idzakaro di sini tuh asal katanya adalah idtakaro, mengikuti wazan ifta'ala. Jadi hampir sama. Di sini fa fi'ilnya berupa huruf dal. Hampir sama seperti contoh yang di atas. Akan tetapi ketika huruf taknya ini diganti atau dirubah dengan huruf dal sehingga menjadi idzakaro, itu sebagian ulama, sebagian orang-orang Arab itu memperbolehkan untuk merubah huruf dalnya dengan huruf za. Merubah huruf dalnya dengan huruf za. Kenapa? Karena da sama za itu makhrajnya atau hurufnya hampir sama, sehingga digantilah huruf dal ini dengan huruf za untuk memudahkan. Jadi orang Arab itu tidak suka kayak susah-susah gitu dalam pengucapannya, sehingga huruf dalnya ini bisa dirubah menjadi za. Ataupun sebaliknya, yang dirubah ini bukan dalnya tapi za-nya. Boleh juga. Jadi nanti menjadi iddakaro. Jadi atau menjadi seperti ini.
huruf za-nya yang diganti. Jadi dirubah menjadi dal. Sehingga menjadi iddakaro. Iddakaro. Atau bisa juga dirubah menjadi za. Iddakaro. Sama saja. Dua-duanya ini benar. Sehingga nanti ujungnya bisa menjadi iddakaro karena huruf zal-nya ini diidghamkan. Huruf za yang pertama sama yang kedua itu diidghamkan atau digabungkan, disatukan sehingga menjadi idzakar. Atau yang bawahnya idzakar itu juga bisa diidghamkan juga sehingga menjadi iddakar. Mungkin ini untuk contoh yang kedua. Jadi hampir sama seperti contoh yang pertama. Untuk contoh yang ketiga itu ketika fa fi'ilnya berupa huruf za. Ketika fa fi'ilnya berupa huruf za, maka huruf taknya iz dajaro yang asalnya adalah huruf kalimat iz. Saya ulangi, kalimat iz dajaro yang asalnya adalah iz tajaro. Di sini ada huruf ta yang asalnya ada huruf taknya, di situ dirubah dengan huruf dal. Dirubah dengan huruf dal. Mengikuti kaidah yang ke-17 tadi. Jadi huruf taknya dirubah dengan huruf dal ketika ada fa fi'il ifta'ala berupa huruf za atau dal. Kemudian ketika iz tajaro huruf taknya ini dirubah menjadi dal, maka menjadilah kalimatnya iz dajaro. Jadi inti daripada kaidah yang ke-17 ini adalah ketika huruf fa fi'il berupa huruf da, za sama za, maka huruf ta ifta'alanya itu dirubah dengan huruf dal, dengan huruf dal. Kenapa? Untuk memudahkan di dalam pengucapan. Dan juga kenapa kok diganti dengan huruf da, kok bukan yang lainnya? Karena huruf da ini makhrajnya mendekati dengan makhraj huruf ta. Mungkin sekian untuk penjelasan kaidah yang ke-17. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian dari kami presentasi kelompok 5. Saya Alil Rizky Ahmad sebagai moderator meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami semua, dan kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1444.